pakai GoPro. Itu tahun berapa? Buat weddingan orang. Tahun berapa? 2017. Wah, gue Lu bayangin wedding satu-satu yang pakai GoPro, gue yakin ini doang. sih. Wedding. Terus tiba-tiba dia mau ngechat. Iya anjing. Gue ngecas sambil nungguin. Bodoh anjir. Iya, gue keluar dari Magna dirayain anjing. Sama siapa anak-anak? Rame-rame anjing. Bener-bener Gue diangkat-angkat. Gue senang tuh situ pas pulang, anjing gak ada penghasilan. Oke, 3, 2, 1, welcome to Duto. Ini 3, 2, 1 biar agak ala Dedi gitu loh. Om Oke, Dedi siap, gitu siap. ini. Soalnya Ini perlu gini apa dari nggak jauh? usah, ini mah emang sensitivitasnya lu mau di sini juga kedenger. Kedenger. Yo. Siap, siap. Oke guys. Kedenger. Serius. Kedenger. Pakai RC lu mana? Ya gak bawa. Ya Gak bawa bro. Padahal RC gede banget anjir, itu pertama kali gua ngeliat RC lu gede ternyata ya. Lu pikir kecil kan? Iya, sama gue pikir kecil, ternyata gede, terus harus pakai tas gold gym sih. Harusnya. Anjay. Oke, selamat datang Joel di podcast ini. Terima kasih bro, sudah mengundang. Ya, terima kasih udah mau datang lah. Gila. Bayar Joel datang sini dibayar 30 juta anjing. Jangan gitu maksud lu. Oh iya. Enggak anjing. Oke, anyway, Joel, apa kabar? Kayak bullshit banget gak sih? Gak pernah sebaik ini bro. Wih. Gue tengil banget, kayak gue paling tengil ya, apa enggak? Ada yang lebih tengil Enggak lagi? sih, lu paling tengil. Kalau paling ngeselin Avan. Oh iya. Paling tengil. Ini mau lu gimana? Lu sebenarnya di sini tuh mau ngapain? Mau tunjukin perut atau gimana? Gue tuh sebenarnya di sini ya menunjukin eksistensi bro. Aduh gue gak bisa banget gini-gini. Ini by the time podcast ini ditonton nih sama ribuan jutaan orang nih. Buset, lu udah Amin, terkenal banget nih. amin, Udah main film nih. Amin dah. Sebelumnya lu kuliah atau enggak? Pertanyaan Gue kuliah. Di mana? Gue sempat kuliah di Bandung. Sempat atau sudah lulus? Sempat. Sempat. Berarti tidak lulus. Berarti itu sampai sekarang cuti atau DO? Lari aja, gue gak ngabarin. Gue gak ngabarin sama sekali. Sumpah. Sama sekali. Dulu tuh gue kuliah di Bandung. Sebut gak nih? Sebut aja aman. Lu tau gak tempat kuliahnya Obama? Yang pakai Obama promonya? Apaan Unpar? Enggak. Apaan? BSI. Sumpah, tapi di Bandung. Emang BSI ada di Bandung? Jadi gini ceritanya. Oke, boleh ya. Gimana? Jadi BSI ini tuh kan banyak banget kan. BSI ini tuh banyak ada di Jakarta, Bekasi, seluruhnya pokoknya banyak. BSI aja gitu kan. Nah, iya kan lo paham kan tuh. Yang gue incer ini sebenarnya pertama DKV. Jurusannya DKV. Dan yang gue lihat DKV itu cuma ada di Bandung. Oke, di BSI. Emang lu udah ngincer BSI? Emang Enggak. lu Terus kenapa lu? Jadi gue sebenarnya anaknya rada ini loh. Sama sama pendidikan gue tuh agak-agak acuh, bro. Acuh. Ya bodo amat lah ya. Oke. Terus jadi gue terlalu santai. Di mana teman-teman gue lu SBMPTN, SNMPTN. Lu bodo amat tuh enggak daftar-daftar. Lu tau enggak gue daftar SBM? SBMPTN gue, lu tau enggak gue di mana? Di mana? UI kedokteran. Buset. Terus UI hukum. Yang otak lu tuh enggak nyampe-nyampe lah. Udah susah banget Paling itu. gobloknya gue ambil ITB. ITB-nya ini. ITB yang bener-bener paling gila FSRD-nya kan. FSRD. Wah, itu susah ITB banget. Tuh, topnya FSRD lah Iya, pokoknya tuh. seni rupa desain Nah, kan. itu fakultas paling terus. goblok. Terus akhirnya dipanggil nih untuk tes gambar. Buset, iya. Tapi emang tes gambar semuanya di tes gambar atau orang pilihan? Semuanya. Oh, semuanya. Semua yang Oke. daftar di ITB tes gambar. Tes gambar. Bisa gambar lu? Datang gue ke ITB. Nggak bisa. Iya, goblok. Tau nggak saking tingginya IQ gue. Iya. Gue pikir pas tes gambar kan dia tuh isi tesnya tuh kayak gini. Disuruh bayangkan lu lagi di lapangan bola. Sumpah. Terus Terus gue coba bayangin. lu lagi main nih sama teman-teman lu, tiba-tiba ada peri datang. Datang peri. Nah, itu teman-teman lu pada excited tuh ngejar-ngejar perinya. Lu gambar tuh di satu kertas gede. Sumpah. Gimana bentukannya? Begitu soalnya. Iya. Gue orang yang bener-bener gak bisa gambar, bener-bener nol banget gambar gue. Nah gue mikir ini kan ITB gitu, mungkin dia beyond banget gitu menilai orang dari yang di luar out the box gitu. Out of the box lah ya, keren lah gitu. Bukan dari skill gambar ya gitu. Terus 15 menit pertama gue gak ada gambar sama sekali mas lu. diem doang. Itu dikasih waktu berapa lama? 1 jam. 1 jam. Terus 1 jam lebih dikit lah. Terus gue liat kiri kanan gue kan jadi tuh di hall gede gitu, didaretin gitu kan. Gue liat kiri kanan gue. Cing mental banget bos. Jago-jago tuh. Jago-jago banget soalnya ya ITB anjir. Terus habis itu 15 menit, wah gue mulai dapet nih.
gambaran dari kiri kanan gue kan. Iya, dari kiri kanan. Itu juga nyontek ya? Iya, nyontek gue. Inspirasi ATM. Ada nih. Gue gambar setengah jalan nih. Terus gue lihat anjing udah keren-keren, orang udah pakai shadow lu. Set pakai jari nih gini-gini. Gue pensil gue cuma 2B. Yes. Orang-orang dari F sampai HB, H doang ada anjir. Itu. Terus bilang, "Wah, gila ini gue bener-bener." Itu kelihatan banget. Gue bener-bener enggak prepare. Terus gue doa tuh. Gue bilang, "Tuhan, mungkin ini jalannya." Anjir, itu masih pede, masih doa. Masih berharap. Masih doa. Masih berharap. Terus. Soalnya kenapa? Gue dulu tuh diremehin sama teman-teman gue. Nggak akan masuk lo gitu. ITB atau gimana dari mana? Gue tuh dari semua orang gue tuh yang paling nggak tahu mau kemana. Gue tuh pengen yang kayak datang-datang ITB nih bos. Anjay. Makanya lu pilih nekat. Iya. Terus aduh, emang nggak sengklek. Agak sengklek ini orang. Terus gue gambar. Lu tau gue gambar perinya dulu. Perinya gimana lu gambar? Perinya gue gambar sayap dulu kan. Lu tau Fairly Odd Parents gak? Tahu, gue tahu. Kecil gitu berarti saya. Gue gambar kayak gitu. Pas gue gambar itu pikiran gue kayak gitu, gue bakal gambar kayak gitu. Gue gambar ujungnya kayak stickman. Gue bilang, wah, gue nih kagak lulus nih. Kalau mau logika nggak lulus. Iya. Tapi kan ada mujizat. Anjay. Anjir, nih orangnya no skill tapi hobinya tinggi ya. Gue beriman banget. Bokap gue pendeta, lu tau gak? Sumpah. Demi. Anjir, gue baru tahu aja. Baru tahu kan? Iya. Bokap gue pendeta. Terus Nyokap lu gue udah beriman beriman banget lah ya, lu kepada Tuhan lah ya. Dari kecil gue udah ditanamkan beriman, bro. Nah, Hancur. di sini iman gue diuji nih. Iman diuji aja. Wah, anjing ngakak banget. Terus Udah, pokoknya kelar gambar, set kumpulin. Gue kumpul set. Pengumuman seminggu. oke. Seminggu. Yang gambar out of the box lu apa jadi? Itu stickman, terbang ada sayapnya. Orang-orang gawang, aduh gue gak tahu, gak jelas banget. Bener-bener gak jelas banget. Bagusan gambar gunung SD tau gak? Iya, daripada itu. Terus jadi wah, gue pikir mungkin emang ITB nilainya yang beyond gitu. Iya. Pemikirannya. Jadi itu Pede. iman gue, jadi gue pede gue pasti masuk loh. Sumpah, Beneran. itu masih pede tuh. Gue pede banget. Wah, gila sih. Jadi gokil sih lo. bokap gue bilang, nggak mau cari kuliah lain gitu. Maksudnya buat pegangan. Iya, cadangan lah gitu. Swasta kan harusnya. Swasta mau di mana gitu. Gue bilang nggak usah, ntar aja tunggu hasil SBM. Oh, iya. Terus. Gue pengen bilang, bapak gue pendeta, kurs ini imannya. Sadis anjir. Kurs banget nih. Terus udah gue tungguin 1 minggu, keluar nih apa namanya pengumuman di web kan. Terus Di web. Rame-rame nih keluarga gue kan. Nonton gue buka. Tok susah, websitenya susah di. Iya, pasti. Akhirnya pas gue duar merah kok gue bilang, wah anjing, enggak ini prank kali ya. Enggak. Masih beriman aja anjing. Terus rada ngedown. itu ngedown. Oh, Iman udah tinggi terus bisa ngedown ya. Enggak sesuai ekspektasi. Lagian PD-nya udah pede enggak. Ada orang nih pede di luar nalar tuh begini nih. Tiba-tiba mau nerbangin pesawat tuh begini. Iyon gua. Terus abis itu kelar itu akhirnya gue kesantaian. Kan ada kalau daftar swasta udah. Kenapa lu santai? Kan lu udah enggak punya kuliah apapun. Karena gue terpuruk. Terus Nggak tahu mau kemana anjir. Terus ada ininya kan kalau mau daftar apa tuh namanya? Gelombang. Nah, iya, gelombang. 1, 2, 3. Nah, pokoknya sampai di gelombang terakhir itu tuh gue yang kayak kesantaian, gue main-main aja gitu, gue healing kalau kata baca sekarang. Gue tuh lu dari dulu sampai sekarang suka healing ya? Healing gue tuh aduh gue healing dulu deh gitu kan. Udah dari gelombang akhirnya terlambat. Terus? Gue gak daftar mana-mana, semua tutup. Tinggal? Terus wah masa gue gap year, gue gak mau kan gap year kan. Yeah. Itu udah bocah gak tahu mau kemana gap year gitu kan. Oh, itu udah kayak kata-kata temen lu tepat lah ya. Tepat, gue mau buktiin. Gue tuh pengen buktiin anjing. Terus habis itu udah gue hampir gap year. Akhirnya gue nanya bokap gue, gak ada gitu kenalan apa gitu kan. Nah telepon temennya akhirnya nemu nih si BSI ini. BSI itu. Gue tanya DKV ada nggak? Ada, tapi cuma di Bandung. Oh, karena BSI ini programnya S1 gitu kan. Jadi S1 BSI ini cuma di Bandung. Udah, gue masuk di sana. Tapi itu juga jalur ordal, sebenarnya udah tutup. Oh, I see. Oke lah. Ordal banget kan lah mungkin ini. jalur pendeta biar beriman dan pahala. Nah, gitu kan. Gitu bro. Iya. Terus. Masuk BSI, kuliah di Bandung. Udah, kuliah cuma 3 semester. Dari yang DKV gue pikirnya seru, anaknya artsy, Iya. keren-keren. Nyatanya gimana emang? Mabok. Tiap hari anjing. Sumpah, Iya. setiap nongkrong. Setiap hari mabok. Nggak, tugasnya apa? Nggak, Tugasnya gambar.
Gambar. Lu nggak bisa gambar. Gambar nggak bisa. Gambar pertama, kedua masih bisa ngikutin. Yang kayak cuma gambar garis di kertas. Jadi latihan dulu. Iya. Gue tahu kan, ini anak di kafe paham nih. Garis Terus. full desa. Iya. Ngaco emang. Gambar 5 menit, maboknya berjam-jam. Udah, jadi pokoknya lifestyle gue gitu. Mabok gambar, mending gambarnya dapet A, gambar dapet D. Gue stres tuh, 3 semester. Hancur tuh Dari IPK. awal, Hancur karena gambar doang. Jadi ada menggambar 1, 2, 3 gitu lah pokoknya. Hancur D terus karena dosennya juga gak suka sama gue kayaknya. Gue kesantaian. Jadi tuh gue sebenarnya dari kafe gue cuma suka desain Photoshopnya doang gitu, maksudnya grafisnya bikin Tapi lu nggak the whole-nya nggak ngeliat ya. ya. Jadi ternyata dia pondasinya nih banyak. Iya. Kafe tuh ada gambar segala macam. Terus Akhirnya gue udah gak kuat nih. Ada satu hari opa gue meninggal di Manado. Jadi gue balik tuh dari kampus gue ke Manado. Itu tahun berapa? 2018. 18. Baru mau masuk 2018. Itu lu sebenarnya udah bisa edit atau enggak? Belum, Oke. belum Opa lu bisa meninggal. ngedit. Iya. Belum bisa edit. Terus Nah, gue meninggal, gue tuh ke Manado. Balik dari Manado, di rumah nih uring-uringan. Karena pas banget liburan semester. panjang 1 bulan. Panjang, Iya. panjang banget. Liburan semester kelar, terus bapak gue kan gak tahu jadwal ya. Iya. Gue gak pulang-pulang ke Bandung, udah masuk. Lu di rumah aja. Emang bapak lu nggak nanyain? Kagak nanyain. Udah skip sebulan. Iya. Gue nanya, kok kamu gak balik-balik Bandung? Udah malas. Sumpah, Gue bilang kayak gitu anjing. lu udah malas. Terus bapak gue, Sumpah, lu lagi tuh. Lu bapak gue bisa bilang anak goblok. Gue bener-bener bilang udah males. Iya. Gak bisa gambar. Terus bapak gue, aduh, ini anak gue. Untungnya ya BSI. Lu tau gak satu semesternya berapa? Berapa? Cuma bayar 2 juta. Murah banget kuliah, BSI aja. Terus 2 juta. karena orang dalam Heeh. ada potongan 50%. 1 juta doang. 1 juta. Sumpah. 1 juta doang. Sadis BSI. Mahalan kosan gue. Iya. Sumpah, murah banget. Goblok, murah banget. Terus Murah banget. Kok murah banget sih? Tapi emang murah banget, gue juga kaget sebenarnya. Coba demi Allah gue gak expect segitu sih. Gue expect 6 juta lah gitu. 2 juta, mahalan peralatan DKV awal-awal. Anjir, kan gua- beli cat air apa segala macam itu lebih mahal daripada kuliahnya. Terus. Sabut kayak bokap gua rada nothing tulus gitu ya. Udah, Terus ya udah lah nih anak yang penting hidup aja dulu gitu ya. Gue yang penting happy aja dulu deh. Iya. Terus ya udah, gue cabut. Nah, di situ tuh gue mulai belajar. Nah, dari sebelum cabut tuh gue emang suka videoan tapi gue nggak ngedit karena Oke. nggak ada device. Oke, gak ada laptop. Semua orang kayaknya kayak gitu deh kalau mulai ngedit device-nya nggak ada karena kan ngedit tuh berat banget ya. Udah, gue ngedit, gue bikin vlog segala macem di waktu luang nih kosong. Di laptop. Di laptop. Itu Pakai apa tuh? Premiere atau Premiere. Oh, Gue udah Premiere. nonton YouTube. Iya. Laptop gue Asus bodong. Wah, jelek banget Asus gue ini bener-bener Asus jelek yang nemenin gue awal banget nih. Itulah ya. Gue ngevlog pakai iPod, lu tau gak? Ih, tahu gue iPod yang kecil. iPod yang tipis. panjang. iPod 5G apa ya? iPod Touch atau apa? iPod yang kayak iPhone gini. Oh iya, iPod Touch. iPod Touch. kan. Terus. Ngevlog pakai the set gitu kan. Lu nge-vlog apaan itu ya? Gue ngikut Casey Neistat. Gue tuh suka banget Casey Neistat. Tapi emang kacamata lu juga agak kayak sini kan dia dicoret-coret Gue sempet depannya bikin, kan. gue tip ekin, gue Iya. hancurin. Gue pernah bikin kayak gitu. Terus. Gue nge-vlog. Nah, hasil vlognya gue jadiin bahan ngedit. Oke. Awalnya karena gue suka doang, bukan karena emang gue pengen jadi editor atau kayak Oke, gimana. Ngeditnya buset berhari-hari karena laptopnya lemot banget anjir. Apa yang bikin lemot? Speknya Iya, cacat. maksudnya kayak lu ngedit kayak masuk lama, nge-cut-nya lama gitu. Playback nih, tak pencet spasi. Mending jalan anjing. Kagak jalannya kayak gue dengerin audionya kayak udah gini anjir. Kagak jalan-jalan. Jadi emang kalau struggle gue struggle banget mulai ngedit tuh gue struggle banget. Udah nih, akhir tapi jadi vlog gue 10 menit jadi. Wes jadi. Gua mulai Masih ada belajar. enggak nih? Ada kayaknya. Masih ada? Ada. Oh, coba di Tapi di Google Drive gue harus bongkar. Oh, di dulu. Google Drive. Oke, lanjut. Ada Terus di Google Drive. Udah jadi, nah akhirnya gue tuh suka jadi bikin video-video di komplek. Oke. Anak komplek gue bikinin video segala macam di masa gabut gue nih. Oke. Di masa gabut gue gabut nggak lama, nggak sampai 1 tahun, 6 bulan kali. Terus ada nih iseng tetangga gue bener-bener sebelah rumah gue, dia tuh kerja di agency dulu, Tetangga lu. digital agency. Oke. Dia kerja di digital agency, jadi punya channel ke Ke- agency. iya.
kebetulan temennya ada yang butuh videographer. Videographer. Oh, lu mulai dari videographer berarti? Iya, videographer dan editor, ini plus editor. Plus editor, tapi kan lu belum bisa. Atau udah agak-agak bisa? Ini Iman, bro. Ngaco nih orang. Emang Iman ya. Di sela-sela ini, Ya. di sela-sela gue sebelum gue kerja ini, gue pernah ngancurin satu weddingan orang. Kenapa? Coba diceritakan. Ini gue sedih banget sih emang. Iya. Tante maaf kalau nonton ini. Kalau masih ingat muka gue ya. Jadi gue ke weddingan. Sebenarnya ini wedding umur-umuran 30-an gitu. Oke. Tapi dari temennya bokap gue. Bokap gue punya temen. Wedding dia? Tante-tante gitu. Dia punya ponakan mau nikah. Oke. Jadi ya udah dong, boleh di videoin. Paket foto sama video berapa? Gitu kan. Lu tembak berapa itu? First job gue nih gue. Buset. Gila nih. Gue semangat nih gue bilang nih, walaupun gue gak bisa apa-apa kan. Iya. Lu pakai kamera apa anjir? Nah, sabar. Tapi lu jangan pikir gue pakai iPod ya. Iya, anjir, enggak dong. Jadi gini, pertama gue cari temen gue yang bisa foto. Ada temen komplek gue, namanya Willy. Nah, ini bestie gue banget lah, maksudnya di per project-project. Mana Willy Gang gitu? Willy Gang. Bukan. Oh, enggak, oke. Terus nah, dia punya kamera buat foto. Gitu kan. Kamera udah cakep banget di zamannya lah, 70D. Oke lah. Cakep ya. Gue bilang bisa nih dia nih. Ya udah, gue bilang mau enggak lu proyekan nih? Sikat enggak nih proyekan? Budgetnya berapa? Ini budget proyekan pertama gue tuh 2 juta. 2 juta. 2 juta udah buat foto, video, edit, selesai. Buset, all in banget ya dia. Terus lu tau gak paket ibu-ibu? Hah? Paket orang-orang tua kan minta foto album. Itu 2 juta juga masuk? 2 juta. Wah. Edan. Pokoknya gue gak pakai nawar. Iya, aku ambil tante. Asik. Sumpah? Iya. Terus? Nah, pas gue udah iya gitu, gue baru mikir gue video pakai apa gitu kan. Terus wah, gue baru punya ide. Gue punya GoPro Hero 3 Plus 3 Plus dulu. 3 Plus. Terus gue pakein tongsis, tau gak tongsis? Iya, tongsis panjang itu. Panjang. Gue flip upside down, terus gue giniin seolah-olah stabilizer gitu. Wih, itu. Gue datang. Iman tuh. Gue bilang. Gue berikan banget. Gue datang kan, pasti kan orang tua kan mikirnya datang pakai kamera bopong yang gede-gede. Iya. Datang dengan full gear gitu. Iya. Gue datang, si tantenya bilang gitu, kamu alat-alatnya mana? Ini aja tante gitu kan. GoPro mau traveling. Gue pakai GoPro. Itu tahun berapa? Buat weddingan orang. Tahun berapa? 2017. Wah, gue Lu bayangin wedding satu-satu yang pakai GoPro, gue yakin ini doang. Dari awalnya tante kayak, wah. Lu cari weddingan yang pakai GoPro nggak ada, gila. Nikahan anak gue fail nih sumpah. Terus Terus gue bilang, wah nggak apa-apa, gue bilang yang penting iman lagi. Yang penting kerjaan yang penting dengan sepenuh hati. Terus. Nah, udah nih. Wah, hancur sih ini. Pokoknya lu tahu nggak sih yang kalau GoPro 3 Plus itu belum secanggih sekarang. Iya. GoPro sekarang tuh udah ada namanya Hyper Smooth. Ini jadi goyang. Lu goyang pun Cakep. dia steady. Iya. Ini kan 3 Plus hancur banget kan. Iya. Wah. Jadi terus tiba-tiba kan gue selama footage-nya masih yang gue giniin di makanan masih aman dong. Nah, tapi tiba-tiba si tantenya bilang, ini mempelainya mau masuk di aisle nih. Oh iya. Jalan lurus gitu. Ikutin ya dari buka pintu. Jadi gue ngikutin dari depan. Wih, pakai GoPro tuh. Udah standby. GoPro baterai 1. Gila, gue jago banget anjir. Gue jago banget, gila. Ini orang Editor kalau nonton ini pasti beyond pikirannya mereka lah ini. Udah nggak ada. Ini cuman Iman doang anjing, ini modal bukan nggak pakai logika, Iman anjir. Iman bos. Nah, dia buka pintu. Gue udah stay nih di depannya pakai pol. Pede lah ya, keren Gua gitu. bilang, sorry ya Om Tante, clear dulu jalan buat gua. Hancur. Anjing, yang penting kelihatan keren dulu, Bos. Hancur. Wah, ini hancur sih. Terus wah, gua anjing kalau inget-inget nikahan ini caur dah, kasihan banget. Terus dosa besar lu semua. dosa besar gua. Maksudnya kan pernikahan itu kan momen Sakral. seumur hidup, Iya. sakral gitu. Dia harus nikah lagi sih sumpah. Iya. Kayaknya ya. Dia buka pintu, gue ikutin kan, mundur gitu, set sampai aisle, tas. Udah mantep, pokoknya semua rap udah tuh, Iya. syutingnya udah kelar nih.
pulang ke rumah ngedit, dikasih waktu 3 hari Buat itu semua. buat ngedit semua. Nggak, itu baterai nggak habis tuh GoPro by the way. Habis. Lah habisnya di mana? Jadi gue cabut, gue cas dulu bentar. Ada momen, ayo Joel gini dulu, gue masukin lagi. Wow, baterai kedap-kedip kan, lumayan tuh. Panik, tapi harus kelihatan punya baterai banyak. Padahal gue cas di pojokan. Wah, gila anjir. Gue gak mau di underestimate anjir. Tapi lu kebayang gak sih? Lagi wedding, terus tiba-tiba dia mau ngecas. Iya anjir. Gue ngecas sambil nungguin. Bodoh anjir. Terus Rusak. hancur rusak ini. Terus udah apa namanya? Udah kayak gitu ngedit, gue liat footage kan. Footage-nya hancur banget. Lu bisa bayangin kan, apalagi footage yang gue jalan di aisle. Oh, Footage paling hancur. Pakai fitur warp stabilizer aja udah nggak ngebantu. gimana goyang-goyang gimana? Wah, udah jello banget tuh gini footage-nya. Udah nggak bisa dimaafin anjing. Terus ini lighting oke, dapat? Kagak ada lighting gua. Enggak, bukan maksudnya kayak gambarnya terang atau enggak? Noise. Noise. Video geter. Oh, Sound hancur. sound hancur, nggak pakai mikrofon. Pakai ini lagi apa? Housingnya dulu tuh kan, jadi kan suaranya muffle kan. Oh iya, muffle kan. Suaranya gitu kan. Iya anjir. Terus kayak iya anjir. Iya, terus. Terus foto temen gue juga karena pakai lensa wide 10-18. Wih. Foto ramean nih. Temen gue keren banget nih. Coba mepet. Keren lucu banget anjing. Dia foto kan. Tas. Gue bilang gini, Will, bagus nggak? Kalau nggak bagus ulang aja. Terus. Nggak cakep. Pas ngedit di Lightroom kan wide ya. Orang yang paling kiri makanan gini nih. Bodoh. Anjing Apa gini anjing? Enggak ada obat anjir. Wah, anjing itu parah banget, wedding terkacau anjing. Terus Ini kan editor atau videografer ngeliat lu digebukin CL asli. Jadi emang udah gak ketolong. Dan itu satu-satunya dokumentasi. Anjing, gue lagi gue nggak kebodohan anak ini hanya dengan iman. Anjing goblok. Aduh, gue sakit perut ini. Boleh minum gak sih? Boleh. Ya minum dulu. Ada anjing, gue inget lagi dah. Oke, lanjut. Hasilnya seperti apa terus dari foto? Fotonya udah nggak selamat. Nggak selamat. Video As it is aja. Videonya ya masih rada selamat lah. Oke. Rada selamat. Akhirnya gue fotonya dimasukin cetak di buku. Cetak di buku. Cetak. Pede banget ya fotonya cetak. Tapi gue taruh belakang-belakang. Oh, iya. Peot gue taruh belakang-belakang. Jadi sama kaset. Karena tua pakainya CD gitu. Oke. Hard copy. Mintanya lah ya. Gue taruh di hard copy, udah COD-an sama si tantenya. Oh, bisa COD ya. Tante ini hard copy-nya, set kasih, dilihat bagian-bagian depannya dong. Oh iya makasih ya gitu, set. Duit cair. Wih, lu masih dapat duit bulat 2 juta. Party. Enggak bulat lah. Bro, Gue per orang jadinya cuman 2,5. 250.000. Ya Allah, kasihan Bang. Terus kan? Party tuh. Party langsung gue beli pennyboard. Karena kayak si Neistat kan main pennyboard. Oh iya, tahu gue tahu tuh. Skateboard kecil. Emang ada yang harga segitu 250.000? Ada punya S Hardware yang gambarnya aduh keras kali ya. Udah lu pokoknya semua kayak lu kayak si Neistat itu. Itu emang pilar gue lah. Pilar. Kayak si Neistat. Terus. Nah, udah kayak gitu. Lanjut gue ditawarin itu ya. Ditawarin kerja sama tetangga gue. Apa Silent dulu gitu, silent. Dah, oke. Lanjut gue ditawarin kerja sama tetangga gue. Oke. Di agency. Gue bilang role-nya apa nih? Gue as apa nih? Oh, as a videographer editor. Wiset. Dengan pengalaman kayak tadi tuh. Nah, udah ada bayangan nih kan lo. Wah, videographer nggak ngerti lagi. Jadi job desk gue itu meliputi video
Jadi kan namanya agency itu pasti di kantornya kan banyak banget kegiatan kan. Oke. Live at kantor gua pokoknya gua ngeliput itu. Jadi gua videographer as PR. PR-nya kantor gua itu punya videographer gua gitu. Itu bokap udah bangga banget tuh. Wah, anak saya sudah mulai menghasilkan gitu. Oh iya. Terus gue bilang nih sama nyokap gue mau kerja nih videographer gitu kan. Di mana di Pejaten. Terus udah nih gue panggil interview. Datang kan. Set interview. Pokoknya gue ya kasih tahu lah visi gue apa. Punya visi ya. Gue sotoy banget gue. Iman yang penting. Iman. Guys, tapi gue emang rada ngasal karena gue di tengah-tengah perjalanan gue mau interview, gue mikir anjing gue males banget nih interview. Terus tiba-tiba males gue nih keluar dari zona nyaman gue gitu kan. Iya, tapi gue daripada jadi beban keluarga, ya udah gue coba aja gitu kan. Iya. Gue jawab ngasal kan. HRD udah nanya set, pokoknya udah gue jawab kayak podcast nih, kayak sekarang nih gue jawabnya. Kayak podcast. Kayak jawabnya kayak podcast. Tadi cuek gue gak ada yang manner-mannernya. Iya bu gitu. Gak ada gue sans banget gue. Kamu estimate gajinya berapa? Terserah aja deh. Asik. Iya gue gak tahu. Gue harus dihargai berapa. Gue gak tahu. Gak ada otak. Bener. Terus akhirnya udah gue keluar nih, pulang nih. Set motor 2 hari dikabarin. Gue pikir gue gak keterima. Kamu keterima ya udah bisa kerja hari Senin. Sumpah? Gaji berapa tuh? Gaji 4 juta. Wih, gede banget. Terus. Tapi probation dulu. Probation. Kantor apaan itu? 2,5 juta dulu. Digital agency. Oke. Terus? Digital agency gitu. Nah udah, gue 2,5 juta. Probation, pas kelar probation jadi 3,5 juta sebenarnya. Cuman itu bentar doang. Tiba-tiba naik lagi 4 juta pokoknya. Nah udah nih gue masuk kantor. Gue lihat nih, gue kayak paling bocil. Lu tau gak sih orang kantor udah yang tua-tua, gondrong-gondrong anak-anak 30-an tahun, 28 gitu lah. Udah akhirnya ngantor. Nah di kantor ya gak ada kesalahan lah. Gue main aman, gue bener-bener aman. Gue takut. Masuk setiap hari? Setiap hari. Senin Jumat? 7 sampai 5? Working hour. Oke, terus. Kayak orang kantoran lah. Pokoknya itu udah bangga ya tuh? Bangga, menghasilkan. Nah dari situ gue udah gak minta jajan orang tua. Oke. Dari saat itu gue punya gaji. Nah aku pikir kan tuh dulu kan gak pernah megang duit ya, 2,5 juta. Oh gede banget tuh. Gede banget. Gue belum punya ATM pertama kali. Pas mau transfer gaji, HRD-nya manggil gue. ATM kamu apa gitu? Nah HRD manggil gue. Abis itu finance lagi nongkrong sama HRD gitu. Jual, kamu mau gajian besok gak ada rekeningnya loh gitu. Rekening gak ada ya? Oh rekening mama aku aja, gue bilang gitu. Terus ya jangan dong, kita biar ada datanya, enaknya kamu bikin rekening. Iya. Kan. Oh ya udah berarti bulan ini kamu cash dulu ya gajiannya. Gajian cash. Terus besok gajian dikasih duit cash di amplop set. Kupokan nih 2 juta. Duit pertama gue pegang sendiri nih. Wah, gue asik nih gitu. Paling kaya di komplek aja. Aldo belum ada apa-apanya dulu. Aldo belum ada apa-apanya anjing. 2017. Ajir lah ya. Ajir. Terus. Mas 2017 akhir November. Mantap. Terus tajir pol. 2,5 juta. Belanja udah pakai duit sendiri, jajan boba orang masih susah, gue jajan. Gue keren dah. Gue keren di bahasanya anjir nih orang. Gak ada. Bocah umur 18 tahun gue. Keren banget lah. Terus. Wah, keren dah. Udah, gue main aman di kantor, pokoknya gue kerjain sesuai dengan inilah. Kerja 2 tahun. Akhirnya gue bertahan 2 tahun tuh, gue gak tahu kenapa anjir. Wah keren dong. 2 tahun. Lu keren bertahan 2 tahun gitu. Keren gue anjing. Kantor anjir 2 tahun terus. Keren banget anjing. Bangga banget itu, keren. Sebenarnya ada cerita panjang lagi sih di dalam. Ada di situ. Apa itu emang? Ada lagi cerita panjangnya. Apa itu ceritanya? Apa namanya? Bahaya tapi anjing. Ya kenapa? Emang kan lu udah beda, udah gak di kantor itu. Kamu apa cerita enggak? Yang cerita ini karena ada pacarnya guys di bawah. Bukan. Ada Yang di Bali kemarin. Bukan. Yang di Bali sama tau nggak? Yang itu kamu ceritain. Bukan sayang, nggak di Bali. Yang jadi aduh, tapi ini bakal ketara banget sih di sensor ya. Iya. Takut. Jadi soalnya nih cewek pernah udah nikah sekarang. Oke. Nah, tahu kan? Siapa tuh? Nggak tahu gua. Oh kirain yang tentang
Bukan, ini di kantor aku yang sekarang. Ah. Ini cewek sekarang udah nikah. Sekarang di kantor lu masih kantor? Enggak kan? Enggak. Nah, terus Ceweknya udah nikah sekarang nih, tapi dulu waktu dia masih pacaran, gue sumpah? lupa. Ding 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 ding. Enya tahu. Tahu, aku ceritakan. Sumpah? Dia tahu. Gila, gokil. Serius lo? Iya, gue selain beriman, gue membuat kenyamanan, bos. Anjing banget. Goblok. Gak ada otak. Awalnya ngomong beriman, terakhirnya kenyamanan aja. Ya, dia intinya tuh cewek suka sama lu gitu. Di kantor. Lakinya sekantor nggak? Enggak, laki yang Oh gitu. Kayak gitu. Cinta kantor ya? iya, karena satu circle kan kantor Iya. ada circle-circle. Iya. Tapi emang apa namanya? Gue juga ngeliat di kantor-kantor emang ada yang gitu sih gitu. Banyak banget, Banyak anjir. banget sih. Ternyata emang banyak banget, gue juga baru Iya, terbuka nih. Terbuka dan seneng dong. Lumayan. Jujur sih. Lumayan. tapi ya kagak enak juga. Deg-deg. Sama enggak, cowoknya kan jauh nih dia. Jauh banget, apa keluar kota. Jauh. Terus wah, kasihan banget gue kalau gue ada mikirnya gue kalau begini gimana gitu. Iya. Nggak tega lo ya gitu ya. Akhirnya udahan. Tapi sekarang dia proud banget dong. Wah, gue dulu pernah sama artis. Wah, anjir. Nggak tahu kalau itu nggak tahu. Tapi kan saat itu status itu single kan. Single. Gitu. Oh, gue single. Ya. Gue yang Ya goblok. brengsek sih, tetap brengsek sih maksudnya sih. Tapi yang brengsek harusnya dia. Iya nggak sih? Oh iya sih, dia Iya brengsek kan? juga. Dia kan yang udah punya. Iya. Kan lu cuman gitu Gue kan. disimpan, iya. Oh, gitu. Gue disimpan, bro. Ini playing victim nih. Padahal sama-sama. Iya sayang, mam sayang. Aja. Oke, lanjut terus. Lanjut. Udah 2 tahun lu keluar kemana? Kerja 2 tahun, gue keluar. Oke, kemana lu keluar? Gue keluar, tadinya gue nggak. Lu tuh udah jago tuh editing lu Udah udah. jago. Udah. Channel gue udah banyak. Wih, Kan biasa kan anak-anak agency kan punya apa namanya channel buat freelance kita kan side joban banyak kan di agency, jadi nggak cuma kerja dari Oh, itu kantor. di agency, kantor Iya, agency. gue agency. Oke, terus Jadi gue ngedit kantor, ada editan project-project keluar juga. Jadi gue udah lumayan inilah apa namanya? ya ada link lah ya. Ada link. Circle. Udah ada circle. Terus udah banyak proyekan segala macam, skillnya udah naik 2 tahun lah gitu maksudnya. Kira gue cabut. Terus gue diem dulu 3 bulan gitu, gue nggak ngapa-ngapain. Healing. Ada otak. Emang sejak dini sudah healing. Nge-gym, gue healingnya nge-gym mulu. Wih, serius. Nge-gym mulu gue. Healing tuh. Kacau, healing. Banyak duit. Kagak. Duit gak ada, tabungan gak ada anjir. Tau gak sih masih suka foya-foya. Masih tuh. Ya iya. Gak Emang ada nggak sama otak sekali. Emang ini tuh. Gue YOLO anjir. Terus Udah 3 bulan akhirnya duit gue udah mulai habis nih. oh, baru mikirin Joel banget ya kayak sekarang nih ya. Iya anjing. Nah lu tau kan? Iya. Lu tau kan? Kayak sekarang nih. Wah, konten-konten pecah 30 juta, 15 juta, 30 juta. Endorse udah banyak, gue break. Tahan, healing dulu. Healing dulu. Gitu bro. Nah terus Emang bener-bener nih. duit udah habis nih. Tapi di saat itu emang duitnya habis. Terus? Nah terus duit habis, gue mau ngapain lagi gitu ya. Akhirnya gue tuh nanya temen dari SMA. Nah dia itu gue masukin jadi bukan gue yang masukin sih, maksudnya gue rekomendasiin ke ada YouTubers. I see. Terus? Kayak YouTubers kayak gitu kan. Oh, direkomendasiin elunya. Jadi sebelumnya YouTubers ini ngechat gue di DM, mau nggak jadi videografer sama videografer sama editor gue. Cowok gitu. cewek? Cewek. Oke, terus? Mau nggak jadi videografer editor? Gue bilang sorry kak, gue masih Di di kantor. kantor. Oke. Mungkin temen gue bisa nih. Oh, itu lu udah bangga banget dong di chat kan? Gue udah sombong. Oh iya. Gue udah sombong gue. Udah, gue kasih ke teman gue. Akhirnya cocok kerjaan nih dia bareng. Nah, gue keluar dari kantor, gue ngechat temen gue yang gue kasih kerjaan. Oke. Bos lu butuh nggak? Ya, Gue bilang gitu, gue iya. merendahkan diri lagi. Iya. Bos lu butuh nggak videografer sama editor? Gue tanyain dulu ya, dia bilang gitu. Besoknya gue langsung ditelepon. Langsung. Asik tuh. Dia telepon gue lagi nge-gym set, terus halo iya, kamu ini ya mau jadi videografer gitu-gitu. Nah. Terus habis itu gue bilang iya kak, gini pokoknya gue jelasin lah gue cabut dari kantor gue segala macam kayak gitu. Oh ya udah,
Terus dia nanya kapan bisa kerja. Ya udah, langsung nih nggak pakai bacot. Mungkin karena emang dia sebelumnya udah ngechat gue duluan. Iya. Udah tau lah work gue soalnya dulu sempet posting-posting di Instagram feeds Iya, gue iya. tuh ya video-video lah gitu. Udah akhirnya gue udah mulai kerja sama dia. Kerjaan gue keliling Indonesia, bro. Wizit. Itu bangga juga tuh. Bangga. Yo mah. Keliling Indonesia kuliner. Asik. Kayak gue gak tahu gak sih YouTube ya Tamboy Queen deh. Food vlogger. Oh food vlogger. Sebut gak sih? Nggak, terserah. Magdalena. Wizit. Karena udah banyak juga orang-orang di TikTok gue, follower tahu. TikTok gue yang lama tuh tahu kalau misalkan gue tuh dulu videografernya Magda. Oh. Kalau di TikTok gue tuh cuma 2. Bukannya videografernya Magda, sama satu lagi mirip videografernya Edozel, lu tau gak? Nggak tahu gue. Edozel. Lu mau liat gak? Gue mirip banget sih emang. Coba. Gue bener-bener akui. Bener-bener gue akui ya. Ini orang yang paling mirip aku sama gue sejauh ini. Sumpah? Gak tahu gue. Siapa namanya, Dok? Lu tau, Dok? Aduh, gue juga lupa lagi namanya. Fajar. Bang Fajar. Fajar. Sampai dikontenin bareng sama Joel di TikTok. Iya. Coba gini nggak senyum gitu. Ya. Soalnya fotonya gini guys, nggak senyum. Cara. Rambutnya Joel udah beda, udah spike sekarang. Iya. Dulu Nggak. Mas Asma. Iya sih. Bibirnya ya. Ya, cakepan gue gak sih? Sorry Jar. Kita berteman. Oke. Terus. Gue ngedit sama Magda. Lumayan lama. Berapa lama? Sama Magda 2 tahun juga. 2 tahun juga. Sama Magda itu gue 2 tahun. Keren ya lu lama-lama 2 tahun ya di 2 dunia. tahun. Lama gue sama Magda. Udah tuh gue pokoknya kerjaan gue di Magda pegang konten Instagram, Oke. YouTube kadang-kadang. Konten Instagram lu ngerjain apa? Dia kan banyak apa namanya Endorse. endorse Ah. kayak datang ke tempat makan gitu. Oh. Gua atau enggak endorse Lu yang editin? endorse di rumah, gue yang editin sama syuting juga. Oh, Gitu. I see. Terus. Udah dari situ cabut dari Magda 2 tahun cabut. Sebelum gue cabut, selama gue kerja sama Magda di tengah-tengah kayak 1,5 tahun gue sama Magda, ada nih si TikTok. Oke, itu tahun berapa berarti? 2020. Ya, 2020. Oh, 2020 ya. lu masih sama Magda berarti? Masih sama Magda 2020. Sumpah? Terus. 2020 awal. Masih sama Magda itu? 2019 akhir. Oke, dari 19 akhir. Terus Tahun baru. Sebelum tahun baru. nah itu udah masih emang ada TikTok itu. Gua mulai denger TikTok gitu, udah mulai Iya. denger atau udah mulai kedenger terus. Jadi udah kedenger di gue nih. Iya. TikTok nih. Nah, satu hari gue sama temen gue nih Aldo nih namanya. Aldo Virgadani. Wih. Konten lari ya. Si paling lari, Si betul. paling lari lah ya. Terus. Karena gue sekomplek. Nah, gue sering nih main di rumah dia. Galaxy Gang ya. Galaxy Game. Kita nih anaknya suka ngayal. Gaya. Ngayal sering banget. Ngayalan babu lu tau gak? Di kasur tiduran. Lu udah sering ngayal, iman kuat, healingnya kuat juga gitu. Kuat. Wih, Ngayal, iman, healing. Terus. Udah. Gue ngayal sama Aldo. Gue tuh sering ngayal pokoknya sama dia. Pokoknya hayalan apa aja lah. Nah tiba-tiba nih muncul di malam. Karena gue udah gabut banget nih sama dia. Tiap malam gabut gak tau mau kemana, gak gawe. Makan pancong. Hah. Tiap malam. Terus mikir nih, kita harus ngapain nih gitu. Kita harus kaya nih. Pokoknya hayalan gue sama dia pokoknya harus kaya gitu. Positif kan? Positif sih. Kita harus kaya nih, ngapain nih. Terus bener-bener gak kepikiran tiba-tiba jadi influencer kali ya. Wih. Kayak gitu. Lah kenapa lu gak kepikiran padahal dunia lu sama influencer sebelumnya? Sama agency. Karena gue udah mulai kebukanya karena oh gini nih dunianya, gue udah mulai ngeraba-raba. Oh iya, oke. Ada endorse, gue udah mulai tahu rate. Ah iya. Itu dia gitu kan. Terus. Oke nih gitu kan. Gila anjir. Iya, terus. Oke banget, Bos. Habis itu yaudah, kita jadi influencer yuk. Apa nih platform yang kita mau sikat gitu kan? TikTok. Bikin. Berarti lu emang udah fokus tuh, udah lu siap tuh fokus ke udah gue TikTok. bantai. Soalnya dari dulu tuh zaman-zaman dari gue kerja, dari sebelum gue kerja pun, dari zaman-zaman kuliah, gue tuh suka bikin story lucu ya. Jadi gue pikir gue orangnya lucu anjing. Story IG, anak-anak komplek gue semuanya begitu. Story lucu, story tengil. Maksudnya kita aktif buat story Instagram. Iya. Tapi followersnya enggak? Viewersnya di dia dong. Anjing bener-bener gak naik sama sekali. Iya. Jadi emang kita posting cuma buat lucu-lucuan aja. Tapi emang seru. Gue orang yang aktif banget posting
IG story dulu. Gue jablay banget di Instagram. Oh iya. Jablay banget. Terus Jablay sekarang story. enggak ya? Jarang ya lu? Jarang, karena udah habis kali masanya gue ngabisin dari dulu. Udah gue habisin. Akhirnya gue fokus yaudah TikTok gitu kan. Langsung bikin hari itu juga, malam itu juga bikin video. Wis. Woi, langsung bikin video transisi. Aduh, lu kalau lihat lah nangis lu. Pokoknya video gue paling bawah itu tuh video transisi. Itu. Udah paling hancur tuh. Nah, video transisi gue Berapa viewers? 0, nggak ada 1. yang nonton cuma Aldo sama temen gue satu lagi Riri. 2 jadi. 2 sama gue dah tuh 3. 3. Udah pokoknya posting 3 jebret. Udah nih gue cuma posting dance setelah itu cuma posting dance. Terus gue kayak mikir anjing TikTok nggak jelas, mulai males gue. Males Segitu lagi segitu nggak doang. konsisten. Makanya tadi gue bilang lu pas gue kesini gue lagi belajar how to konsisten. Oke, terus. TikTok nggak jelas nih gue bilang kan. Udah jiper aja gitu baru 3 video. Algoritmanya nggak kebaca. Terus Gue nggak tahu pokoknya. Udah gue males-malesan lagi ngonten semaunya gue. Jadi anak komplek gue tuh yang main jadi rame. Gue, Aldo, sama ada lagi Panji dulu. Oh, iya. Lady boy. Nah pokoknya main-main. Tiba-tiba satu hari gue udah kendor banget nih. Gue udah jarang ngonten. Udah males lah. Udah males. Kayak gue udah gak naruh hope di TikTok lagi. Bodo amat dah. Baru habis mimpi tiba-tiba nama. Gue fokus gawe di Magda aja lah. Iya. Nah gue masih gawe tuh di situ. Tiba-tiba si Panji Pecah. Yang mana tuh? Dimana kita videonya semuanya masih yang kayak kagak ada ratusan anjing, 70-an, kayak ada ratusan sih berapa ratus. Dia 10k. Pokoknya udah nyentuh K tuh udah. Wah, anjing udah bisa K nih berarti masuk FYP gitu. Iya. 10k aja. Iya. Gue panas. Wah, Aldo ngasih tau gue, Panji nih gini. Gue malam nonton YouTube langsung how to FYP on TikTok. Oh, Zed. Apa yang lu pernah jadi saat itu? Kirim-kiriman link sama Aldo. Oh iya. Woi, nih pakai yang ini nih algoritmanya. Woi, unik banget gue bilang. Sotil banget gue bilang anjrit. Oke, gue tontonin set. Oke. Pokoknya yang gue dapat dari situ satu, yang relate sama konten orang ya yang gue lihat. 2. Satu, ikutin tren. Karena gue liat tren-tren selalu naik. Sama yang kedua itu posting video. Ini yang gue pegang banget kokoh dalam jangka panjang lah pokoknya. Algoritma yang gue pegang, posting jangan lebih dari 30 detik. Oh, sampai sekarang berarti lu? Enggak, itu dulu. Oh, dulu. Pokoknya sekarang gue udah break the rules lah. Wezet. Udah terkenal lah. Iya. Udah nggak pernah mikirin algoritma lah ya. Sekarang mikirnya kayak gue lagi mau konten apa ya, lagi mau FYP atau enggak ya, anjay gitu. Gak FYP kan ada TikTok Ads. Iya. Harus tenggil dong. Terus Anjing banget ya. Terus udah baru di situ pecahnya lu di video apa? Nah, jadi gue ada waktu itu gue naik mobil Magda. Magda tuh kalau isi tol kan banyak banget ya, isi itu 1.800.000 karena dia sering mobile. Oh iya. Pindah-pindah tempat. Nah, satu hari gue bawa mobilnya, gue storyin. Lu tau gak yang lagu tenet yang anak Sultan Cek? Oh iya. Yang lagu siapa lah, pokoknya dulu di tren itulah gue ikutin, gue pakai soundnya lah. Terus habis itu gue videoin nge-type kartu, set, ya saldonya keluar 700.000. Iya, Gue seolah-olah anak Sultan gitu. Iya. Kan. Terus habis itu pertama kali video gue viral nih, nembus 10k jebret, komennya hate semua. Gimana nih? Wah, gue bilang, ya elah baru 700.000, bapak gue isi 5 juta. Terus gue pikir pengen gue balas, ya goblok. Orang imani mentok cuma di berapa gitu kan. Iya. Maksudnya pengen gue balas cuma gue nggak bisa marah-marahin orang nih, gue belum terkenal gitu kan. Oh iya. Jadi kalau udah terkenal boleh marahin orang. Sekarang pun nggak pernah marah-marah. Terus maksudnya gue harus menggait mereka nih. Wih, dia menggait tuh. Menggait. Jadi gue like komennya, Wih, maksudnya biar mereka senang di notice. Iya. Gue notice kan, tas dulu orang bilang di notif. Oh iya. Iya kan. Gue notif tuh. Tas gue like-likein, yang penting di hate bodo amat. Kayak gue dulu, semua komen di kolom section gue bales. Lu bales. Sumpah Semuanya. sampai mentok-mentok gue bales. Gue masih ada sombong-sombongnya Oh, sih. iya. Lu Kayak gue sisain 2. Biar kelihatan banget gue enggak terlalu ngeliatin komen. Follower belum 10.000 anjing. terus. Wah, gila. Terus udah
di hate comment nih, gue bilang wah anjing ternyata ini dunianya keras bos. Buset. Gue udah keras nih anjing. Terus ya udah gue cuek. Emang ini resikonya gitu kan. Udah akhirnya muncul video viral gue kedua. Video viral gue kedua emang rada seru sih. Apa itu? Jadi gue di dalam lift terkunci. Terus liftnya yang mati gitu loh, tau gak sih, malam-malam. Oh, I see. Jadi kan udah terkunci, buka-buka nggak bisa, tiba-tiba liftnya mati. Karena temen gue awalnya tuh yang bercanda-canda, kalau mati lampu gimana gitu-gitu, yang pokoknya yang kayak gitu-gitu. Tiba-tiba kejadian beneran. Gue lagi video juga tuh, gue masukin TikTok, jebret viral 1M pertama gue. Wizet. Di mana teman-teman gue nggak ada yang 1M. Wizet, lu paling proud lah ya. Wah, orang yang main TikTok lama tuh pasti tahu. Orang pertama kali 1M tuh jebret, maksudnya lu sekali 1M lu bisa nambah followers 30.000. Iya, Di betul. TikTok dulu itu tapi ya. Iya, sekarang beda. Sekarang udah beda algoritmanya. Iya. Dulu tuh gue 1M, gue nambah 30.000. Dur. Wah, itu namanya gue tinggalin tuh bocah-bocah di bawah. Asik. Dan lu tahu setelah itu gue ngapain? Gue nggak konten lagi. Healing. Gua pur dulu seminggu. Gua pur biarin pada konten dulu dah. Nyesel gue dulu dah gitu. Nyesel gua dulu. Kagak kesusul seminggu juga. Belagu banget mukanya sumpah. Terus. Sumpah. Gua sombong. Sombong banget ya. Sombong gua. Terus. Nah, udah di kesombongan gue itu, gue tetap akhirnya gue ngonten. Gue masih nggak tahu nih gue apa nih. Maksudnya gue nggak tahu konten gue tuh apa sih. Konten gue cuma konten kebersamaan sama ladyboy doang dulu. Yang kayak cuman seru-seruan, ngasih liat TikTok suka banget tuh dulu yang kumpul-kumpul. Iya. Zaman-zaman Covid kan. Zaman-zaman Covid ini kan orang kan ngumpul susah gitu. Jadi tuh sebenarnya gue bongkar di sini aja ya. Dulu kan sama Selos nih. Karena dulu kita tuh semua orang yang ngumpul, dulu ada GP, geng-gengannya Bayu, Linho. Pokoknya macam-macam geng kumpul FYP. dihujat. Oh iya. Karena corona. Iya. Nah, gue tuh cuman gue, Aldo, Panji yang ngumpul nggak dihujat. Karena kita emang satu komplek gitu loh. Jadi orang-orang oh ya udah mereka main rumahnya dekat. Tapi kan ada Selos nih. Di geng gue nih ada Selos kan. Tuh. Nah, yang nggak sekomplek. sekomplek. Jadi tuh kita brandingnya Selos sekomplek sama kita. Buset, ini reveal ya akhirnya. Kalian dibohongi. Kita main-main Selos tuh anak Jakarta, Bos. Kita anak Bekasi, Bos. Terus tuh. Maaf ya guys ya. Bukan gimana nih. Cuma kan daripada dihujat. Iya. Jadi kita yang bener-bener paling imun dari hujatan dari dulu tuh zaman-zaman Covid nongkrong karena kita brandingnya kayak gitu. Udah konten sampai di followers gua 400.000. Buset, tinggi lah ya. Udah lumayan gede. Gue tuh di situ pun gak ada endorsean sama sekali. Oke, masih sepi. Sepi banget karena brand siapa sih yang mau masuk di TikTok di Saat awal itu, iya. itu. Kalau sekarang brand udah banyak banget. Udah banyak banget. 100.000 followers juga ada, 10.000 juga ada. Cewek gue 10.000 juga Ada kan, gitu. Karena anjir, gue pikir wah 400.000 gak dapet duit. Sadis ternyata ya. Tapi untung gue masih pegang kerjaan di Magda. Gue masih di Magda tuh 400.000 pun. Oh masih? Masih. Udah agak ini gak? Magda ngeliat lu gitu di TikTok gimana? Nah gue gak pernah tanyain tuh. Gak pernah tanyain? Gak pernah tanyain. Tapi gue berasanya ya, tiap gue ngonten lagi story di luar dikasih kerjaan mulu. Sorry nih, enggak. Kan gue ngerasanya. Pokoknya kalau sampai ada story, kasih kerjaan gitu ya. Iya pokoknya ya, gue agak kelimpungan lah. Waktu itu gue dulu karena anak-anak konten satu hari bisa 5 konten gitu. Gue cuma bisa 1 konten atau 2 konten karena gue kan ngurus kerjaan kan, edit syuting juga kan. Nah, udah akhirnya di situ karena gue nggak kepegang, akhirnya gue mutusin cabut. Tapi sebelum cabut gue udah mulai YouTube juga, gue ngevlog, daily vlog mulai YouTube. Makin gak kepegang lagi, ngedit YouTube kan gue ngedit sendiri kan, editor kagak ada, penghasilan belum ada, miskin gue anjing. Bener-bener. Jadi bener-bener TikTok kayak buat happy aja. Udah, akhirnya gue mutusin cabut dari Magda. Padahal waktu itu lu belum ada penghasilan? Satupun endorse pun belum ada. Wah, agak nekat ya ternyata ya. Nekat. Terus followers IG baru 10k modal swipe up. Wah, Gue harus inget Jul, waktu lu keluarin lu dirayain bego. Iya, gue keluar dari Magda dirayain anjing. Sama-sama anak-anak rame-rame anjing. Gue diangkat-angkat. Bener-bener gue diangkat-angkat. Gue senang tuh situ pas pulang, anjing gak ada penghasilan. Bener-bener anjing penghasilan gitu aja. Terus Terus di mana gue juga nggak minta duit sama bokap gue.
udah gak minta duit sama sekali. Iya. Dari udah zaman gue kerja pertama kan tuh. Udah seret lah tuh. Minta pun gengsi banget. Lu tau gak sih rasanya udah gak pernah minta gitu. Iya. Jadi gue minta terus gue gak mau mikir anak gue susah nih. Gue gak mau mikir, gue mikir gitu, anak gue susah nih, pengen gue kasihan, kagak mau. Gue mau kasih tahu gitu, gue ada duitnya mak. Anjay, keren. Terus. Udah tuh keluar dari situ, gue pokoknya rada strict sama duit gue. Duit tabungan gue emang ada sisa tabungan, agak strict gue. Terus abis itu ya udah keluar dari situ gue ngevlog TikTok, gue guber set sampai di titik 450.000 follower. Dari 400.000 ke 450.000. Oke, naik gocap. Dan itu stuck. Abis itu gak naik lagi. Kenapa? Wah, gue gak tau TikTok udah benci kali sama konten gue ya. Lo kontennya apa sih dulu tuh pas lagi itu? Kebersamaan doang, ngebacot doang. Oh gitu doang? Naik tuh? Iya. Terus? Terus gue disalip sama Aldo. Tadinya gue sombongin. Lu tau gak konten Aldo yang paling gila apa? Dulu yang bikin TikTok versus COVID, gak penggalangan dana. Oh iya. Challenge kita suruh ngapain aja bebas. Iya tahu. Aldo makan garam pakai susu apalah, view-nya MM-an. Iya. Wah, lu tau kan M di TikTok langsung gila banget followersnya. Disalip dia 600.000. Buset. Anjing beda 200.000. Wah, stres gue udah ninggalin kerjaan. Iya, beda. Gak punya konten. Iya. Gue sikat tuh. Makan mie pakai Milo. Oke, bukan. Oh, lu mulai TikTok versus COVID juga? Buat tes nih. Buat tes gue bilang anjing. 10.000 kagak ada view-nya. Anjing susah banget maunya apa nih TikTok tai gue bilang kan. Terus gila apa baik gue coba. Bener? TikTok versus COVID gue coba. Terus gue coba lagi konten. Gue kan kasian banget nih orang ya. Iya, sampai TikTok versus COVID gue coba. Terus gue cobain lagi konten. Gue kan suka bikin video. Nah di TikTok itu kan suka ada video-video sinematik kan. Oke. Gue bikin sinematik karena dulu nyokap gue jualan makaroni. Makaroni Skotel gitu yang pre-order. Lu sinematikin. Set. Di TikTok pecah. Oh pecah? Pecahnya lumayan ada 50.000 gitu kan. Oh iya. Terus di followers segitu 50.000 tuh udah wah gila. Gitu lah ya gitu. Iya gitu ada. Healing. Ada senengnya lah gitu. Terus udah di situ gue kehabisan konten kan, maksudnya gue mau videoin apa lagi nih, jalan-jalan juga jarang. Terus gue juga nggak tahu mau ngapain. Akhirnya gue balik lagi dengan konten gue yang kebersamaan itu. Konten-konten kebersamaan. Ikut lagi lu sama anak-anak. Ya, gue sembariin sama konten-konten yang kayak sinematik. Enggak, sinematik udah stop, tapi gue sembariin sama konten-konten ngikutin tren. Oke. Joget dong lu atau apa? Atau daging? Enggak joget, kayak lebih ke sosok ganteng, konten ganteng. Gimana tuh? Aduh, gue cringe banget dah. Gimana? Jadi gue sempet konten ganteng gitu anjir. Lu ngedemek pernah berarti? Banyak demek gue, lu kalau lihat TikTok, gue gak kuat anjir. Apapun gue coba. Gue coba bener-bener apapun. Terus. Konten demek itu kuncinya, apapun dicoba ya. Iya. Sampai ada yang masuk lah. Sampai ada yang masuk. Terus. Konten demek works nih. 2-3 video works, gue demekin mulu. Terus orang bosen. Nggak naik lagi konten demek gue. Wah, gue bilang gue udah bosenin kali ya. Udah habis nih masa. Udah gak demek nih. Iya. Gue coba konten couples. Buset. Pas sama Enye. Terus? Konten couples kagak naik juga. Cuma satu konten couples gue yang naik. Yang mana? Ada yang ngedance lah, pokoknya yang dance susah, koreografi gitu. Oh, akhirnya lu naik tuh yang itu. Naik, terus habis itu udah stop lagi. Nah, habis itu gue pusing banget. Stres tuh, pusing lu. Stres, gue nggak tahu aja. Endorse udah masuk? Duit dari mana lagi? Gak ada. Sumpah? Gak ada endorse. Yang endorse cuma Selos doang. Endorse apaan? Di endorse sama Renan Store anjing. Gue bilang dapat HP, siapa nggak mau iPhone 11 di situ kan? Iya. Anjing, mana Aldo pakai iPhone 6. Dulu Aldo paling susah anjing. Pakai iPhone 6 tapi pakai AirPods. Paling keren anjing, gue bilang ini orang. Emang gengsinya boleh-boleh bocah gue anjir. Boleh ya? Gengsinya boleh-boleh. Boleh. Imannya juga boleh-boleh. Imannya boleh, nanti kita coba abis ini. Ya. Anjing pakai iPhone 6 tapi AirPods. AirPods, gila keren banget. 2020. iPhone 6 udah. Udah dari 2019 AirPods ya. Keren. Yang penting kan kalau iPhone di kantong, Iya. AirPods di luar. Gitu bisa sama. Gak ketara. Gak ketara bener. Terus. Nah, udah akhirnya gue rada terpuruk gitu kan. Gue sempat gue datang ke setiap gue datang ke rumahnya Enye. Gue tuh sering banget. Jadi sebenarnya
keluarganya Enya ini apa namanya? Dukung gue banget nih jadi content creator gitu. Asik. Maksudnya positif banget lah. Ini bener-bener Lu punya calon mertua yang mendukung gue lah. gak pernah banget diginiin gitu loh. Iya. Maksudnya gue kalau lagi nongkrong aja gitu tiba-tiba bokapnya jual nih kamu bikin kayak gini gitu-gitu loh. Oh, iya. Lu tau gak sih? Wah gue serius nih, maksudnya dia mendukung gue beneran nih gitu. Harus nih gitu ya. Dan Enya pun memberitahu ke orang tuanya gitu kan. Harus, iya. Terus. Maksudnya gue ada dukungan lah gitu. Terus gue oh iya gitu bikin YouTube akhirnya lumayan views video pertama, video kedua, ketiga naik, kesininya udah turun gitu kan YouTube kan Iya, awal-awal. YouTube selalu gitu sih. Awal-awal Kayak naik terus nanti tiba-tiba drop hilang anjir. Iya anjir. Iya bener-bener hilang. sumpah. Apalagi kalau lu udah break 2 minggu, hilang tuh udah pasti. Oh iya. Hilang udah. Emang rada ketat YouTube ini. Ketat. Nah jadi gue mikirnya kan AdSense menggiurkan nih. Iya. Di TikTok gue gak dapet, gue coba YouTube, gue gas di YouTube. Nah TikTok gue jadi rada males posting nih. Karena gue nge-YouTube. Udah gue fokus YouTube, set, posting. Akhirnya masuk nih endorse pertama gue, tapi di Instagram. Buset. Instagram Nggak story. nyambung ya kenapa tiba-tiba Iya. di YouTube. Gue setiap hari liatin email. Iya. Liatin email gue refresh. Asuk, Halo gak juga gitu aja. Gak ada yang masuk. Gak ada yang masuk. Terus. Gue akhirnya set peninggi badan. Udah gas sih. Gue gas. Instagram story bikin peninggi badan set. Wih dapet duit. Oh gini. Berapa tuh endorse pertama lu? 100.000 apa 80.000 gitu. Oh iya. Udah Instagram senang lah story ya udah, gitu ya. Udah main senang. 80.000 peninggi badan udah. Terus itu nggak dapat lagi. Duit mulai tipis. Gue sampai bilang ke cewek gue nih pas gue keluar kerja, sayang kita nggak apa-apa ya, nggak happy dulu. Asik. Serius itu gue udah apa ya maksudnya, gue yang dari tadinya kerja kan pas gue pacaran sama dia awalnya gue emang kerja. Iya. Terus gue yang kayak bisa ya beli makan apa gitu, Gas gitu ya? bawain ke rumahnya makan Aha. gitu. Nah tapi pas gue cabut kerja nih gue emang udah wanti-wanti kita nggak apa-apa ya nggak apa dulu maksudnya rada susah dulu Intinya lah. lu lagi mau berjuang lah gitu Iya. ya. Wis gila ini ternyata wanita yang ini ya nemenin lu dari Ini nol ya. udah the best Kacau banget. sih lu sampai meninggalkannya sih. Gak bakal. Gak bro. asik. Ada di sini ada videonya. Ini ada video nih. Bisa lu up nih ntar videonya. Terus Terus ya udah kata dia iya nggak apa-apa gitu sampai dia cerita juga sama nyokapnya, kata nyokapnya ya udah nggak apa-apa pacaran aja di rumah ntar masak Indomie. Sumpah? Iya. Wiset. Ternyata paling emang the best mertua. the best banget ya. Harusnya lu Amin dah. kontenin tuh asik tuh. Si anjir. Iya, terus terus akhirnya gak dapet endorse sampai gue mikir gini, kan nyokap gue pre-order makaroni ya. Sampai gue pengen bilang mak gue yang jalanin aja gitu. Gue yang nganterin lu bayarin gue gitu duit. Iya, iya. Maksudnya Sampai lu gitunya, gaji gue iya. pengen gue kayak gitu. Kalau emang gue udah mentok banget gue tuh anaknya overthink banget. Iya, iya. Jadi gue mikirin sampai udah sejauh itu walaupun belum Terjadi. Iya. Jadi gue bakal gini. Gue udah tahu nih backup plan gue kalau misalkan gue gagal ngekonten gitu kan. And then Udah akhirnya tembus waktu Covid bapak gue bikin buat cuci tangan. Apa namanya? Galon cuci tangan gitu. Gue videoin viral. Terus habis itu kedepannya dalgona segala macam viral. Akhirnya 600.000. Wih, gue bilang udah naik lagi nih TikTok nih. Udah seneng. sehat. Udah sehat. Terus? Walaupun belum ada endorse. Iya. Nah di situ akhirnya gue akalin, makanya gue bikin ngeditin video. Oh. Jadi tuh gue punya platform ngeditin video buat anak-anak kuliahan. Soalnya harganya murah banget. Oke. Biasanya mereka ngedit tugas, ngasihnya ke gue edit. Jadi per video bisa per durasi 15 detik 50.000. Jadi paling enggak gue ada pemasukan gitu buat jajan anjir. Pinter juga ya gitu ya putar uangnya ya. Jadi tuh gue dapet dari ide dari temen gue lah Nah. pokoknya gitu. Ya udah akhirnya gue bikin. Udah kayak gitu pemasukan cuma dari situ doang. Sama freelance dari luar ada beberapa gitu. Freelance kan gue masih ngambil video, bikin video. Oh, Kalau iya. enggak gue gak hidup anjir. Oh, masih ada lah ya gitu ya. Masih ada. Terus gue kan kadang mikir, ini TikToker 600.000 ngambil job-job freelance di luar, orang-orang ada yang notice gue gak ya gitu. Iya. Maksudnya gak malu apa gue ya gitu kan. Maksudnya gue Udah artis nih gue udah ada sebenernya. gengsinya. Gue mikir maksudnya kalau di Instagram 600.000 gede banget aja. Iya. Di TikTok juga ya bisa jadi lah. Gue Iya. mikirnya kayak gitu kan. Terus Tapi selama itu gak ada yang notice gue. Jadi ya udah aja lah. itu berarti belum masuk ke TikTok tuh, masih kayak masuk gak ya Iya. gitu semua tuh. Terus Nah terus akhirnya sampai di titik gue tiba-tiba hobi. Bukan tiba-tiba hobi, emang gue kan hobi video. Nah gue nonton YouTube ada namanya FPV drone. Lu tau kan drone yang gue mainin kemarin Iya. di Bali. tahu. Nah akhirnya sabi juga nih, gue kan seneng. Niatnya cuma buat hobi gue doang, buat gue main-main
kayak syuting pemandangan. Itu 600 tuh ya. 600 berarti Psych udah udah ini ya, udah cukup lama terbentuk Udah. gitu ya. Iya, 600 udah. Ya kan? Udah dong. Karena gue ngeliat lu Udah, emang lu udah. mentoknya di 600 waktu Iya, itu. bener. Sebelum FVP kan. Lama gue di 600. Lama di- banget. di 600 Di udah 400 paling lama, abis itu lama di 600. Soalnya gue dari kayak cuma 60.000 ngeliat lu 600 terus lama gue tinggalin. Iya anjing. Dulu lu gue omongin anjing. Oh iya. Weh, ini pasangan apaan nih, overpower anjing. Anjing posting zoom muka doang lu kan yang nyengir tuh. Iya. Wah, anjing gue omongin lu. Ini overpower nih. Gila. Terus Lu termasuk gila sih di zamannya. dulu iya. Lu gila. Terus habis itu akhirnya gue bikin FPV drone gue jebret. Terus gue iseng nih. Ini kan drone bisa macem-macem nih gitu. Nah, FYI gue bikin drone gue ini kan gak murah ya. Iya. FPV drone ini tuh harganya kayak kalau total semua kacamata segala macam 7 juta. Buset. Jadi ini- di saat lu susah tuh. Jadi lu- ini tabungan gue nih. Iya. Gue udah YOLO aja anjing. Kayak Gua biasa bodo ya. amat dah anjing. Gue jualan makaroni. Kepala gue udah kayak gitu, makaroni skotel masih keren lah, makaroni skotel nggak makaroni pinggiran. Nggak makroni yang lain lah ya. Iya, nggak makaroni keras gitu lah. Nah, udah gue nothing tulus, jebret gue bikin FPV drone pertama gue nih. Udah terus gue konten masuk rumah orang kali ya gitu kan. Konten pertama gue masuk rumah temen gue, ceritanya gue mata-matain lah gitu. Oh, iya. Tapi gue udah izin. Udah masuk rumahnya rame banget, view-nya 10 juta. Buset. Pecah tuh ya. Pecah anjing, 10 juta terkencang gue itu, Iya. tercepat gue. Walaupun si galon juga 10 juta, tapi dia lama banget. Baru 10 juta. Ini cepet banget 10 juta. Wih, rame nih orang-orang suka nih. Iya, Terus gas pas nih. 10 juta followers lu naiknya kenceng banget. Oh iya, Naik 50.000. Wih, Wih, gue bilang nih emang punya gue nih konten nih. Gak pakai bacot. Gue bikin lagi. Bikin gue pokoknya bikin di rumah temen gue beberapa. Tapi ujungnya kayak bentar doang karena gak enak kan privacy orang kan. Gue bikin rumah horor. Oh iya, Mulai gua konten nonton tuh. horor gua. Iya. Gua masuk sampai pakai ke Jogja gitu-gitu ya. Ke Jogja segala macam gue bikin masuk ke rumah horor itu rame sampai followers gue 1 juta. Buset. Gua bikin kayak gitu. Aldo udah kesusul lu. Jauh. Jauh, Gue boy. nebeng konten di saat itu. Ya, Aldo bikin video BTS-nya dulu. Oh iya. Jadi gue bikin Aldo bikin BTS dan Aldo lebih rame. Anjing 3 kali berturut-turut. Anjing banget ya. Selalu BTS paling rame, gue gak ngerti. Terus. Nah, di situ gue mau nembus algoritma yang tadi gue pegang 35 detik nggak boleh, pokoknya kalau lebih pun paling mentok 35. Nah, itu gue mau nembus pakai konten drone gue. Semenit? Jadi, semenit, gue bikin semenit 55. Iya, 59 gitu, Itu 58. view-nya emang agak berat. Kadang-kadang maksudnya orang Iya. males kan gue pikir nonton sampai habis kan. Makanya Aldo tuh yang bikin BTS 30 detik video BTS Sadis kan tuh. sadis. Tahu nggak? Lu gedek nggak? Maksudnya gue masuk rumah horor nih. 1 jam pertama, set video gue naik 100.000. Aldo udah 500.000. Wah, gue bikin BTS aja kalau gitu anjing. Dalam hati lu udah begitu ya? Iya nih enak juga BTS ya. Bikin pendek aja gitu kan. Tapi gue terusin akhirnya, gue tembus-tembusin akhirnya rame. Video-video 5 juta gitu. Nah, jadi Pecah lah ya. TikTok udah baca algoritma. Maksudnya udah baca video gue nih yang video 1 menit gitu. Iya. Dimana TikToknya belum bisa 3 menit waktu itu, makanya Iya, gue iya. mentok semenit. Akhirnya semenit gue pecah. Tapi gue capek keluar duit mulu. Oh, karena pergi-pergi gitu. Pergi-pergi dan drone gue hancur mulu. Oh, I see. Drone gue tuh di situ rusak. Karena Sering lah ya. gue kan cupu, mainnya masih cupu. Nabrak hancur servis. Gue nggak bisa nyolder dulu segala macam. Oh, jadi lu nggak upload setiap hari sebenarnya? Nggak upload setiap hari, Iya. seminggu 2 kali. Oke. 2-3 kali lah. Iya, gitu. betul. Hancur servis, gue capek. Terus gue kena COVID. Bisa kena COVID ya. Kena COVID tuh di masa jaya gue. Kena COVID, udah gue nggak ngonten nih. Si drone gue ini gue diemin. Sekarang lagi rusak juga, terus gue pikir, anjing, konten drone males juga. Udah mulai sombong nih, gue udah males ngonten. Healingnya keluar Udah nih. 1 juta udah keluar healing lagi. Udah puas anjing. Emang kejelekan gue tuh udah puas anjing. Tapi Enya suka ngingetin gak kalau lu lagi puas? Ngingetin, emaknya paling sering ngingetin tapi buat YouTube. Oh iya. Mana posting YouTube gitu-gitu. Oh, Segala I macam. see. Good ya gitu ya. Jadinya Terus- gue rada semangat lah. Terus akhirnya gue ngonten dan lu di situ pun belum ada belum ada endorse yang Asik-asik. khusus drone gitu. Iya. Jadi gue kalau nge-endorse tuh video selalu ngevlog karena gue nggak pakai drone. Iya, betul. Bukan lu banget lah. Mm-mm.
Dan yang masuk endorse kayak masih dikit hitungannya. Jadi duit gue tuh sampai di 1 juta followers ini duit gue masih pure dari freelance. Freelance video gue segala macem. Nah, sampai gue akhirnya COVID, gue baru mikir gimana ya cara gue ngerubah konten gue gitu. Kan gue udah tahu nih TikTok nih kalau sekalinya baca konten susah nih buat diubah gitu. Betul. Susah banget lu buat ngerubah lagi, butuh waktu lagi kayak mulai dari nol. Iya. Nah, terus akhirnya gue mikir, udahlah gue cuek aja gitu kan. Gue main pakai RC kali ya, mobil-mobilan. Karena gue capek drone gue jatuh mulu, ya udah kita main darat aja, Bos, gitu kan. Biar enggak jatuh-jatuh gitu kan. Ya udah biar gue enggak servis. Servis mahal anjir, sekali servis 100.000. Iya. Lumayan juga gue gak ada penghasilan. Terus penghasilan dari freelance 100.000. Mending GoFood aja. Lumayan. Udah akhirnya gue beli RC. Gue bangun lagi. Persis banget dengan duit yang gue tabung lagi, gue hampir nolin lagi. Karena kan bangunnya dari awal lagi butuh part-part lagi. Iya. Ditambah beli GoPro. Sama karena mau nge-vlog kan kemarin gue beli GoPro 7. Nah akhirnya gue bikin RC. Beli lumayan banyak lah duitnya. Lumayan abis banyak. Abis tuh rekening? Ya lumayan lah ya gitu. Lumayan lah. Ya. Ada ini soalnya. Sisa 1 juta kali. Nekat ya, orang ini suka nekat tuh. Tapi gue gak pernah bilang kalau gak punya duit tuh gue gak pernah bilang. Diam aja gitu. Iya. Kayak gue mau makan ini, ayo gue gitu. Gue lebih memikirkan kayak apa ya, cara untuk mengembalikannya daripada gue mikir-mikir anjing gue gak punya duit, daripada gue cerita-cerita ke orang gue miskin gini daripada gue meratapi gitu ya? Mendingan gue fokus gue gimana gitu. Keren di situ, keren. Gue keren. Beriman kan itu kan poinnya di situ. Beriman. Terus nah, sama satu pondasi gue. Apa tuh? Ini yang bener-bener gue pegang nih sampai sekarang. Jadi itu karena ayat ini, Bro. Buset. Ini anak pendeta. Nah, anak pendeta. Jadi intinya lu gak perlu tahu ayatnya, pokoknya intinya burung-burung di udara aja Tuhan pelihara. Maksudnya iya. Gak mungkin gue enggak gitu. Intinya setiap orang tuh ada rezeki lah gitu. Jadi mau nol pun gue gak takut gitu. Iya. Yang penting gue berusaha. Iya. Gue sikat aja jebret RC. Itu udah pegangan banget ya. Lagi COVID, lu tau PCR COVID berapa? Iya. PCR 1 juta kan dulu. 1 juta dulu. Ada yang 1,5 kan? Gue bayar sendiri juga anjing. Kemana lu? Di PCR lah pokoknya. Gue PCR di mana ya? Enggak, lu buat apa PCR? COVID kan gue harus ngetes. Oh, tes terus. Udah sehatnya iya. Maksudnya di situ gue harus bayar COVID juga, bayar obat-obat, vitamin segala macam, terus juga dapat vitamin dari orang sih. Terus akhirnya gue bikin RC, kelar nih gue COVID jebret. Gue kontenin. Udah pokoknya konten-konten RC, pertama konten rame banget anjir. Berapa tuh? Pertama konten gue tuh gue inget banget ngeinin Aldo. Oh bukan, konten pertama gue gak naik. Kayak cuman anjing berapa puluh ribu gitu. Iya. Terus gue bilang nih emang TikTok nih, gue ngelawan hukum alam nih. Iya. Gue ngelawan hukum alam. Gue paham di situ ya, udah gue harus bantai gitu. Terus gue bikin video sama Aldo. Jadi tuh Aldo kan brandingnya di kontennya dia diet banget nih. Lagi panas-panasnya nih, dia diet banget nih. Terus Do, gue bikin konten gini aja Do. Nebeng. Iya. Lu lagi di rumah, lu makan, gue gepin pakai RC. Oh iya. Gue makan lu terus gue tabrak gitu pakai RC gitu. Gue nonton yang itu sih. Rame. Iya. Ya, makan mie bukan sih? Ih, kalau nggak salah dah. Ya, tapi orang ramenya tuh komennya karena ini. Jadi tuh di rumah, itu tuh syutingnya di rumah teman gue. Dia tuh ada level gitu rumahnya. RC gue kan nggak bisa nanjak. Jadi gue pasangin kardus. Iya. Gitu kan. Kayak kita kemarin. Iya. Terus pasangin kardus tiba-tiba naik. Nah, jadi komennya tuh rame ribuan gara-gara ya settingan pakai kardus gitu-gitu kan. Jadi gue naik lagi gara-gara hate anjing. Oh iya, it's okay. Gue di hate mulu, Bro. Tapi seru gak sih konten gue? Gue capek anjing di hate terus bodo amat gue ngebacain gitu kan. Gue gak pernah filter komen dari dulu. Jadi gue cuek aja gitu. Walaupun orang bahas kardus kan harusnya bisa aja filter kardus. Iya, jadi orang gak bisa komen. Iya. Terus ya udah tapi gue cuek gitu. Komen tapi hilang nggak muncul gitu kan? Iya. Terus maksud gue free engagement gitu kan. Ya udah aja. Akhirnya gue konten lagi. Ini konten terpecah gue sampai sekarang nih 40 juta viewsnya. Yang beli coklat tanpa endorse Silver Queen. Oh itu lu sengaja ya? Nggak dibayar Silver Queen? Jadi ini Valentine mau beliin coklat buat nyokap gue. Gue kira lu di endorse karena saat Valentine gue di endorse Silver Queen. Gua enggak anjing. Gua di endorse, gua suka rela. Endorse gua di situ baru Lemonilo. Enggak, sumpah.
gue ada Silver Queen, terus gue ngeliat konten itu yang lu beliin di Alfamart atau Indomaret gitu kan? Indomaret, iya. Indomaret kan, terus kayak oh nih anak di endorse juga nih bareng sama gue nih berarti, tapi kok nggak ada hashtagnya ya wis lah gitu. Iya, gue enggak. Terus Pokoknya gue beli coklat Silver Queen akhirnya jebret. Rame nih. Tapi karena gue pakein gimmick, karena gue mikir di video gue yang sebelumnya ada gimmick juga nih, gimmick yang naikin itu. Terus ini kali ini gimmicknya ada 2 ke Indomaret sama kan ke Indomaret kan levelnya tinggi banget. Iya. Jadi orang komen level lagi sama orang komen gue pokoknya bikin gini. Jadi duit gue 50.000 apa 100.000 gitu. Pokoknya gue tuh ngomong Mbak Silver Queen-nya 2 tapi gue cut. Jadi abis itu pas Mbaknya naruh 2 ngasih kembalian, terus gue bilang Mbak kan gue mintanya cuma 1 gitu. Kayak ceritanya seolah-olah duit gue abis nih cuma buat coklat gitu kan. Udah jadi orang ngakak karena itu gitu kan. Jadi ya udah rame lagi tuh video gue 40 juta. No endorse. Tanpa di endorse, tanpa dibayar. Tanpa di endorse, no endorse dibayar. ya. Terus gila. Terus akhirnya, itu Silver Queen kayak seneng banget sih. Seneng banget anjir, dia sampai ngasih gue mobil Lamborghini. Yang mainan itu anjir sama Silver Queen segunung-gunung. Dan lu buat lagi itu bayar yang kedua. Gue buat lagi yang kedua enggak bayar juga. Lu tau gak? Karena ini Silver Queen-nya banyak banget, gue dikasih banyak banget. Kan coklat ya. Lu bagiin kan? Keluarga gue tuh mayoritas lambung semua. Dan triggernya gak bisa coklat. Dan triggernya coklat. Terus daripada nggak kemakan langsung aja bagiin. Ya udah gue buat konten gue doang tadinya. Itu juga gue ngeditnya ngasal. Ala kadar ya kan. Lu tau gak itu video pertama gue yang gue bikin 2,5 menit 2 menit 30 detik. Iya yang panjang kan sampai habis lu masih muter-muter kan. 2 menit 30 detik. Lu bayangin konten siapa yang mau nonton gue bikin TikTok. Ya udah bodo amat, gue cuma mau bagiin doang gitu kan. Biar abis aja nih stok 30 juta. Sadis. Bilang anjing bayar kagak nih. Anjing gue bilang 2 kali Silver Queen. 2 kali Silver Queen tuh gak bayar. Maksudnya gak endorse gue. Dia bisa puluhan juta views paling gede di TikTok gue tuh Silver Queen dulu. Emang tapi gue ada thank you-nya juga sih ya Silver Queen. Cuman ya anjing gue kira endorse sama ini sumpah demi Allah. Ya di endorse lu. Terus sama sekali. Udah akhirnya ini mulai gue berpikir wah ini RC jalan ninja gue nih. Jalan ninjaku lah ya. Jalan ninja gue nih. Gue udah coba sempet bikin horor RC agak kurang works karena susah juga konten horornya. Gelap dan gue harus ngedobrak pintu rumah kosong anjir. Serem gue takutnya kenapa-napa anjing. Gue dobrak sekali, abis itu udah gue nggak lagi ribet nih kan, kalau drone masih bisa masuk lewat jendela. RC tuh bener-bener harus ada pintunya, harus ada aksesnya. Jadi ya udah akhirnya gue lihat, gue ada satu ngelihat TikToker bule yang main RC juga tapi dia pakai kotak beli-beli. Nah itu tuh gue keinspirasi dari dia. Tapi dia tuh cuma bener-bener jalan nggak pakai HT, maksudnya ya udah cuman tulis teks taruh di ini sama duit. Tapi lu ATM-in ya, ambil modifikasi. Iya, gue pakai segala macam. Walaupun gue masih pakai GoPro juga kayak dia, ya udah akhirnya dia sempat komen tuh di video pertama gue viral. Apa tuh? Kayak intinya inspired by guanya mana gitu. Gue bilang tai lo yang ngikutin siapa, pengen gue gitu. Sombong banget aja. Tapi emang dia di situ udah verified. Iya. Dia udah biru lah gitu. Dan kontennya emang gila-gila juga. Terus ya udah gue bikin apa nih biar dia nggak belaga tai. Gue beli tuh kamera 360. Wis keren ya. 360 siapa anjing? Ya udah, gue beli 360, gue arah-arahin, gue sombong-sombongin, nggak ada lagi tuh komen-komen. Sama HT. Karena dia kan nggak pakai ngomong. Gue pakai HT, gue pakai kamera 360. Maksudnya ya udah gue udah beda nih anjing. Gue udah nggak ngikutin lu nih. Udah aja. Akhirnya dari situ sampai ke sekarang masih RC terus. Asik. Berjalan dengan sangat lancar. Tapi poinnya pertama ya. Lancar. Alhamdulillah nih kan RC-nya. Tapi kan pasti kan konten creator kayak kita pasti ada redupnya lagi. Tuh bukan redup tapi kayak turun sebentar, kayak TikTok nge-push kita kayak lu kreatif lagi dong anjir. Gitu, lu kalau misalnya nggak kreatif lu nggak bisa. Kayak kemarin nih, gue juga ngerasa gue seminggu kemarin tuh gue drop. Terus tiba-tiba minggu ini gue on fire lagi gue kayak ada masanya anjir. Iya. Masanya. Karena gue kayak nggak seminggu kemarin, bahkan kayak 2 minggu kemarin gue drop. Pertama emang karena gue sometimes gue kayak agak ngepur. Gue tuh ngepur ke diri gue yang lain kayak udahlah, udah sering FYP. Anjay. Gue juga gitu karena udah keseringan. Iya, kayak kontennya udah break dulu lah. Yang bisa lain lah nyantai dulu. Konten nyantai lah gitu. Terus kayak gue juga ada sibuk yang lain, ya wis lah fokus, apalagi ya wis lah gitu kayak. Tapi TikTok tuh nggak suka nggak sih? Iya, TikTok nggak maunya kayak
lu tetap dong ke niche Lu lu tetap gitu. di konten lu yang itu. Iya, lu harus gitu. Jadi emang TikTok ini sebenarnya membatasi kreativitas. Jangan sebentar gue nggak di FYP. Mata pencarian. Jangan dong. Enggak, sebenarnya bukan tapi emang TikTok tuh emang itu mungkin karena followers yang lihat kita, kalau yang gue baca dari TikTok ya, bukan nggak membatasi lah ya gitu ya. Tapi kayak dia ngelihat ya followers kita tuh follow kita karena konten kita. Kalau konten kita tiba-tiba di luar, followers tuh nggak tertarik lah kasarnya gitu. Algoritmanya TikTok makanya seperti kita itu. disuruh bangun lagi buat cari audiens yang baru. Intinya kita tuh content creator emang ya namanya juga content creator. Kalau lu kontennya monoton, ya lu bukan content creator men, kasarnya gitu. Udah terus akhirnya minggu ini gue mulai gas lagi, gue panas lagi langsung panas anjir, nggak bisa enggak gitu kan. Tapi emang ada masa-masanya. Iya. Gimana pas redup, pas enggak. Tapi the point is kita harus konsisten aja sih gitu. Nah, itu yang dia emang. Itu yang poin kalau Susah banget. Yang menurut gue baca adalah kalau misal kita nggak konsisten kayak lu masih gitu-gitu, ya wis lalu nggak akan jadi men gitu. Iya, tapi gue tuh kadang lu tau gak sih ego-ego yang kayak gue tuh pengen konten, gue maksudnya pengen yang kasih yang terbaik lah gitu maksudnya. Iya, ego editor apalagi lu ya. Apalagi gue gitu pengen ngasih yang paling bagus high buat quality followers gue pengen ngasih yang paling enak banget lah buat mata gitu. Tapi kadang pas gue lagi bener-bener ngasih yang paling enaknya nggak ada view-nya. Iya. Jadi itu yang bikin gue kayak maunya apa nih ya gitu. Mager nih kayak gitu. Iya, gue jadinya kadang ngedown, Iya, tapi iya, nunggu waktunya lagi gue baru gila lagi. Iya. Kayak gitu, itu yang bikin gue mundur maju gitu. Iya, iya. Sebenarnya kan kalau mau konsisten view berapa aja gas aja gitu, nggak Iya, view sama. Cuma nggak bisa bohong, kita juga pasti ngeliat view kan. Iya, apalagi buat semangat ya nggak sih. Iya, emang bener sih, Susah banget. Gue sekarang lagi good mood ya this week tuh. Good mood. Iya, this week kayak udah gue hajar nih kayak oke lah, good sih. Lagi gitu. bagus. So far so good lah Bagus, gitu bagus, kayak. bagus. Apalagi simpenan gue banyak nih konten yang mas-mas nih banyak gitu. ya. Mas-mas nih gas lah so far. Tapi gue mau tanya, lu udah mulai sombong pas gue gak pernah sombong di aja. situasi kayak gimana? Maksudnya lu udah mulai sombong kayak males konten. Males kontennya kayak gue lagi gini gitu, maksudnya ngerti gak lu? Sebenarnya gue gak pernah cepet puas ya. Ya puas maksudnya. Iya, gue gak pernah cepet puas. Gue emang selalu, bahkan sekarang aja ambisi gue tuh kayak masih, contohnya nih misalnya kayak gue mau salib nih orang, gue belum, gue pokoknya harus yang nomor 1 gitu. Ambisi gue tuh sampai sekarang masih gitu. Tapi emang karena konten gue ini ketergantungan, kan ada ketergantungan. Betul. Paham. Ya karena gue couple, terus ada komedi dan ada sama Lita juga kan. Ini kan tergantung moodnya Lita dong, capek dong. Bener. Gitu misalnya Lita, contoh gue jahilin mulu, atau enggak Lita gue kontenin terus. Sometimes kan di sini kan ada mood lah gitu. Dia nggak mood ya nggak bisa dong. Ini malah lu menyatukan dua elemen ya, dua elemen yang berbeda dari dari konten, dan itu juga sekaligus kerjaan, terus sekaligus ini juga pasangan gue nih gitu, pasangan hidup gue gitu kan. Nggak bisa gue kontenin setiap saat gitu kan. Itu yang membuat gue akhirnya ego gue tuh gue memikirkan cara lain, gimana caranya gue bisa tetap ngonten. Itu dia. Tanpa itu yang lagi gue gali sih. Lagi gali. Iya, baik itu misal gue ngonten sendiri tapi tetap masih ada bau Litanya. Contohnya kayak, inget nggak lo konten gue yang agak najong sih menurut gue, yang gue sosok otot terus gue joget. Oh iya, Itu kan kemarin itu. Iya, kan itu menurut gue dengan gue sendiri kan oke lah ya, gitu kan. Viewersnya ya lumayan 800-900 ribu lah gitu kan. Tapi kan itu gue masih bawa Lita kan. Iya, masih bawa Lita yang itu. Tapi emang sempet konten gue yang ngedemek-demek pecah juga. Gue sendiri juga. Kayak 3 juta, 10 juta. Ada gue pas lagi Idul Adha itu pecah. Idul Fitri tuh gue pecah kayak cuman kayak sosok kayak ini. Gue kayak lihat dah. Lihat kan? Yang pakai gue koko putih. Iya. Itu kan pecah juga tuh. Gue sendiri tuh sometimes gue pecah. Tapi emang kadang tuh, ini gue belum pernah ngomong sih. Kadang emang pedenya gue aja sih gitu. Padahal kan gue pemain film kan. Gue kan. Ada tengi dia. Anjay. Ntar gue ada saatnya ngomong kayak gitu. Amin. 1 juta orang aminin. Aja 1 juta views. Amin. Enggak, sebenarnya itu yang itu mungkin nggak pedenya gue di sisi di situ. Gue emang harus nunjukin diri gue sih sendiri gitu. I'll try gitu. TikTok tunggu aja ya. Ibnu selanjutnya. Karena sometimes ternyata gue udah mecah. Yang selama ini kan kita dulu nongkrong di Bali dong. Dulu lagi beberapa minggu lalu kita di Bali kan. Yang gue bilang ke lu, anjing gue kalau nggak prank gue nggak bisa masuk nih gitu. Atau nggak kalau nggak komedi nggak bisa masuk. Dan sebenarnya kenyataan lu di saat
viewers gue rendah, prank doang tuh yang nembus 1 juta gitu kan. Bener. Tetap ngebantu tuh prank doang gitu kan. Dan di di tempat house itu juga prank yang Dan pecah. dari gue pun RC. Iya, itu yang ngebantu keluar kan. dari situ nggak. Tapi gue udah mulai mecahin lagi, ternyata bukan prank atau enggak, tapi dua quality of content, bukan kualitas konten ya, tapi isinya tuh menarik gak sih buat ditonton. Itu gue yang ngebaca, karena konten gue sejauh ini so far macem-macem, dari mulai emang masih ada gue prank gitu kan. Terus yang kedua juga ada mulai gue story yang kayak cuman pakai lagu, terus ada scene gitu yang nyokap sama Lita gitu. Oh, yang kemarin. Iya. Yang 1,2 juta likes itu kan. Rame. Itu rame banget itu. Iya itu. Iya, itu itu rame itu kan. Itu juga gue enggak nyangka. Ternyata nyokap gue mertua idaman lah kasarnya gitu kan gitu. Itu akan gue goreng terus sih. Masih banyak lagi ternyata lah. Ternyata konten gue gak cuman prank, gue masih banyak lagi gitu loh yang bisa gue ituin. Terus walaupun emang sejauh ini nggak sendiri gitu. Iya. Belum kuat nih gue sendiri. Yang lu pengen kuatin yang sendiri. Iya, gue sendiri nih yang kuat. Terus sejauh ini terus gue tes nyanyi yang tadi juga lumayan gitu. Oh iya tadi. Tes nyanyi sama Tiara, Jeffrey. Itu kan mungkin karena abis press conference film terus orang pada kepo, terus sampai trending loh di Twitter. Iya, di Twitter trending gitu. Emang terus lagi hot terus begitu. Soalnya emang filmnya kebetulan dulu hot banget menurut dunia perfilman. Itu tuh titik baliknya film Korea. Si My Sassy Girl yang tahun 2001. Nanti lo nonton aja. Di situ titik baliknya perfilman Korea mulai bagus dan akhirnya gitu. Jadi semua orang ingat itu. Dan semua negara ada remake itu. Sassy Girl ada di Amerika, ada di mana ada. Jadi semua negara itu akan bersaing nih, Sassy Girl siapa yang paling bagus. Iya gitu. Dan kebetulan Indonesia buat gitu. Itu yang membuat gue makanya pecah karena orang-orang film tuh ngomongin gitu. Ngomongin kayak di industri film tuh ngomongin, dan ini cocok gak sih pemeran utamanya ini gitu-gitu, cocok gak sih ini, gimana sih gitu. Itu kan challenge buat pemainnya kan, terutama Jeffrey sama Tiara lah gitu. Itu sih yang membuat gue ternyata gue masih banyak nih more to explore lah. Iya gitu. Dan emang happens juga, kemarin gue iseng konten sama Lita dan komennya masih hot juga, kayak ih mertuanya baik banget segala macam gitu. Mamah gue maksudnya, nyokap gue tuh baik banget. Itu gue bisa goreng banyak hal. Komen-komen lu ada nggak berasa kayak misalkan komen-komen apa yang bikin lu hate comment banyak ya, apalagi di video prank ya kan. Itu it's always lah ya, kayak mulai dari settingan, terus kayak apalagi kamera nggak ada itu ya, kayak itu komen-komen paling sering nggak sih, kameranya hilang, terus emot batu. Iya, emot batu Kameranya mana emot batu, lucu banget ya batu gitu. Tau gak sih lu kayak gitu kan. Tapi jujur itu kayak gue bodo amat ya, cuek. So, gue cuek sih, gue biarin aja lah komen. Bahkan gue lebih seringnya kalau lu nyadar ya, gue hapus. Jadi nggak gue filter, gue hapus. Aja. Jadi kayak ada yang lagi hot nih dia, padahal kayak baru 12 menit di like 3.000, gue hapus. Gitu gue hapus. Jadi kayak komen gue hilang, gue hapus lagi. Hilang 2 kali tuh orang tuh, mampus tuh. Percuma komen-komen seperti itu. Percuma. Iya, karena emang karena kenapa gue hapus? Karena yang baca Lita, yang bad mood tuh Lita, bukan gue. Jadi kalau lebih menjaga perasaan. Iya, moodnya Lita. Wah, Lita kalau misalnya nggak mood 2 minggu nggak konten, bodo amat gue. Lunya pusing ya. Gue pusing. Lunya pusing. Yang kamu nggak gitu kan. Lita kalau 2 minggu ngonten kacau men. Puyeng. Bener-bener Lita kalau udah nggak mood konten, wah sadis itu. Tapi kan emang itu kan karena itu salah satu resiko gue konten couple lah gitu kan. Ya that's it lah. Kayak sebenarnya banyak obrolan tapi udah 1,5 jam. Sumpah. Iya, kita bisa obrolin next podcastnya lagi. Mendingan gue simpan daripada dikeluarin semua. Masih banyak lagi gue. Asik kan? Iya, lihat. Oke. Asik kan? Next boleh. Atau kan besok lagi di podcastnya juga asik, kita bahas yang lain. Ayo boleh. Asik. Asik. Oke. Awan. Udah selesai itu aja sih. Itu aja. Udah. Oke. El, sekali lagi thank you for coming. Terima kasih sudah di podcastin. Aduh. Terima kasih. Berarti malam ini kita mabar kan? Mabar. Jadi main Mobile Legends juga. Iya. Main Mobile Legends. Gue mau di Mobile Legends anjir. Gue juga udah. Oh iya lu udah. Gue belum deal anjir. Gue lagi nunggu TikTok. Lu TikTok atau apa IG? TikTok. Temen itunya siapa, ntar gue bilangin. Boleh. Soalnya ini temen gue. Ininya apa ya namanya? Coba bilangin. Gue kasih murah deh. Main 2 video anjing. Iya coba. Iya gue kasih murah semua ya. Jadi oke guys. Coba sekali lagi makasih udah datang. Sama-sama, thank you Ibnu. Oke guys, ini gue Ibnu Wardani dan Joel Eliezer, as we well geng. Thank you for watching, dan jangan lupa di like, comment, and subscribe. And I'll see you around. Ciao. Bye guys. Anjing 1,5 jam nih.